Halo, selamat pagi Pak Farhan. Selamat pagi, Mas Didi. Oke, ketemu lagi nih Pak. Ngobrol lagi Pak. Ya, Event penting minggu ini Pak. oke, Isu oke. suku bunga Pak. Ini kan banyak yang sudah yakin kalau suku bunga tidak mau naik untuk bulan ini ya setidaknya. Gimana Pak kira-kiranya? Oke. Ya, kalau kita perhatikan data dari CMW Fed Watch itu ya, kita lihat bahwa 99% boleh dikatakan para traders interest rate mengatakan bahwa kemungkinan untuk FOMC minggu ini kemungkinan tidak akan menaikkan suku bunga. Dan dari dulu tetap bertahan di atas 90% bahwa kemungkinan keyakinan bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga. Walaupun kemarin data inflasi boleh dikatakan kembali rebound dari tren penurunannya ya. Ya mungkin pertimbangan pasar mungkin macam-macam, mungkin juga bahwa ada perlambatan mulai mendinginnya tenaga kerja mungkin bisa salah satu itu menjadi alasan. Tapi ini cukup menarik juga, uh, walaupun nanti perkiraan saya ya, walaupun uh, dia tidak naikkan suku bunga, saya lebih cenderung bahwa The Fed pun akan nadanya akan tetap hawkish ya. Pertimbangan pertama adalah satu bahwa dari sisi data ketenaga kerjaan, kalau kita lihat, kita perhatiin, walaupun kemarin rekrutmen mulai agak menurun, tapi kita lihat untuk tingkat klaim pengangguran masih sangat rendah. Artinya belum ada kecenderungan untuk pengurangan tenaga kerja, belum ada. Jadi boleh dikatakan pada saat ini perusahaan-perusahaan masih bertahan dengan tenaga kerja yang ada, artinya masih bisa survive. Itu pertama. Yang kedua adalah eh, tadi malam Janet Yellen juga mengatakan bahwa dia melihat bahwa belum ada tanda-tanda indikasi ekonomi Amerika Serikat mengalami penurunan. Ini suatu sinyal yang menurut saya bisa saja menjadi perhatian The Fed. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena target inflasi The Fed masih jauh dari apa namanya target yang ingin dicapai itu 2%. Kalau kita lihat kemarin PCE index walaupun mengalami sedikit penurunan tapi masih cukup jauh daripada target 2% ya karena masih di atas 4%. Jadi boleh dikatakan belum ada indikasi pun, belum ada sedikit pun indikasi bahwa The Fed akan boleh dikatakan mengurangi suku bunganya. Tinggal masalahnya adalah dinaikkan atau dia bertahan. Jelas kalau bertahan ini saya kira pasti akan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, pertanyaan juga apakah ada kemungkinan ada kejutan pertemuan The Fed kali ini walaupun pasar sudah memperkirakan dia tidak akan menaikkan suku bunga. Saya melihat potensi kemungkinan masih ada. Walaupun rencana The Fed kan sudah tinggal satu kali lagi dalam kenaikan suku bunga dan pasar mengantisipasi mungkin paling cepat November untuk naik. Tapi kalau melihat omongan salah satu anggota The Fed, saya melihat bahwa dia menganggap bahwa inflasi itu kalau diibaratkan seperti bara api yang kalau kita habis berkemah kita siram, misalnya kan gitu, kita siram, kita harus benar-benar yakin bahwa api itu benar-benar mati walaupun misalnya masih ada asap sedikit. Nah, kalau saat ini kita lihat bahwa asapnya muncul kembali, artinya ada indikasi bahwa kemungkinan untuk mereda inflasi kemungkinan masih lama kan gitu. Tidak tutup kemungkinan peluang untuk meningkat kembali. Nah, ini benar-benar harus dipadamkan menurut dia. Artinya kalau harus memadamkan berarti harus ada tindakan. Nah, tindakan ini yang kita sering dengar bahwa inflasi itu nggak akan turun kalau ekonomi nggak mengalami perlambatan. Ekonomi nggak akan mengalami perlambatan kalau tidak dipaksa dengan melakukan biaya tinggi untuk dalam ekonomi. Dan salah satunya dengan menaikkan. Nah, jadi kalau mengacu kepada prinsip ini, tidak tutup mungkin akan ada kejutan juga sebenarnya dari The Fed ya. Akan ada kejutan, uh, siapa tahu dia menaikkan suku bunga kembali. Karena saya bilang target sasaran 2% masih sangat jauh. Dan indikasi perlambatan ekonomi belum muncul juga. Ini saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan ada kejutan juga pada pertemuan kali ini. Tuh, Mas. Jadi, Terima kasih Pak. Wah, ini berarti potensi kejutannya sebetulnya tidak terlalu kecil Pak ya. Mengingat data-data yang terakhir kemarin keluar terutama CPI Pak. ya betul, betul. Maka saya bilang walaupun pasar sudah memperkirakan tidak, saya bilang potensi untuk ada kejutan itu ada. Ya, masih ada, masih sangat kuat ada. Ya, karena saya bilang tadi istilahnya keyakinan The Fed tadi bahwa jangan sampai membiarkan istilahnya inflasi yang tinggi itu mengakar, mengakar dalam artian bertahan, ya bertahan terus, ya tidak ada kecenderungan untuk melemah. Tetap walaupun istilahnya dia nggak naik, tapi tetap bertahan aja di level ini itu sudah namanya mengakar juga.
mengakar artinya, dan itu nggak akan, kalau dari sisi target itu kan masih jauh masalahnya. Kalau memang nggak ada target 2%, mungkin The Fed mungkin bisa bisa saja istilahnya tetap menerima, accept atau menerima inflasi dalam level level seperti ini. Tapi karena dia mempunyai target yang jauh ya bawah di 2%, artinya bahwa dia jangan sampai ini mengakar di level ini, harus ada perubahan. Nah, perubahannya nah, bisa akan terjadi kalau ada shock, ada kejutan, mungkin itu. Ya, saya bilang ada potensi juga untuk ke sana. Kemudian terlepas dari eh, potensi nanti ada kejutan atau sesuai dengan yang sudah diprediksi sama market ya, sama pasar ya. Sisa sisa tahun ini kemungkinan untuk tetap bertahan atau masih naik suku bunga lagi gimana Pak? Kan masih ada berapa bulan, 3 bulan lagi ya. Tapi kayaknya kan tinggal 1 bulan, 1 kali lagi ya yang berpotensi untuk menaikkan Betul, suku bunga ya. betul ya. Kalau Gimana kalau Pak? pembicaraan dari rencana apa, kalau nggak salah ya, FOMC Juni ya kalau nggak salah ya, yang menargetkan 2 kali lagi untuk sampai dengan akhir tahun. Itu kan berarti kan tinggal 1 kali ya sekarang setelah kenaikan pada bulan Juli kemarin. Artinya masih 1 kali potensi untuk kenaikan. Tapi kita juga harus lihat bahwa The Fed pun sebenarnya untuk pertumbuhan ekonomi mereka miss dalam artian gini. Perkiraan kuartal 3 tahun 2023 ini perkiraan kan pertumbuhan GDP kan mungkin sudah di bawah 2%. Perkiraan seperti itu, mendekati 1%. Artinya sudah mengalami perlambatan pada kuartal ketiga. Tapi kenyataannya kemarin GDP kuartal 3 masih di atas 2, di atas 2%. Artinya apa? Pertumbuhan masih tidak sesuai yang diperkirakan The Fed, bahwa ekonomi masih sangat kuat. Nah, ini yang saya bilang tidak tertutup kemungkinan The Fed untuk jangankan istilahnya hanya membatasi 1 kali, tapi kalau memang melihat bahwa inflasi juga masih tetap mengakar di level-level ini, mungkin akan ditambah lagi, bisa saja ya, bisa saja mungkin seperti itu. Tinggal faktor apa nih yang menyebabkan, kembali lagi masalah yang membuat inflasi ini masih tetap mengakar. Ya walaupun kita lihat bahwa temporary untuk dalam 1 bulan terakhir kan mungkin karena kenaikan harga minyak yang cukup tinggi juga, ini signifikan juga, ini juga akan sangat mempengaruhi inflasi juga. Walaupun kemarin di core tetap naik juga ya, walaupun bukan hanya karena faktor bahan bakar aja ternyata kan, tapi di sisi core juga naik. Tapi kalau dari sisi lihat dari sisi tenaga kerja, oke, tenaga kerja walaupun mengalami perlambatan tapi tetap bertahan pada level yang kuat. Nah, di sini belum ada indikasi menurut saya adanya satu perlambatan dari sisi tenaga kerja maupun dari sisi inflasinya. Khususnya inflasi juga karena faktor tenaga kerja. Jadi kalau tenaga kerja ini masih cukup strong, masih sangat kuat, walaupun rekrutmen mungkin agak berkurang, tetapi mungkin apa namanya PHK atau pengurangan tenaga kerja masih tetap sedikit, itu indikasi bahwa ekonomi masih akan bertahan terus. Nah, ini boleh katakan The Fed pasti masih menganggap ini ancaman juga, ini resiko. Karena dengan tenaga kerja yang masih kuat, otomatis ekonomi masih kuat, konsumsi masih kuat. Konsumsi masih kuat, otomatis inflasi potensinya masih kuat juga. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa bisa saja The Fed melebihi ya dari rencana semula kalau kondisi ekonomi masih tetap bertahan pada kondisi yang kuat saat ini. Oke, sekarang ini saya penasaran sama ini Pak, efeknya ke market. Nanti kalau ternyata memang besok ya, besok Kamis dini hari ternyata memang hold, dia tidak naikkan suku bunga si FOMC ini. Ini kira-kira reaksinya ke pasar bagaimana? Oke, kalau saya bilang tadi kalau seandainya hold pun, saya yakin pada conference-nya nanti The Fed akan lebih bernada hawkish juga. Mungkin itu salah satu menghindari istilahnya paling tidak secara verbalnya ada intervensi verbal lah menurut saya, sehingga mengurangi tekanan inflasi itu sendiri, walaupun dia tidak dengan menaikkan suku bunga ya, mungkin menghindari risiko, mengurangi risiko ekonomi lah, minimal seperti itu. Nah, bagaimana pasar bereaksi? Dari satu sisi menurut konsus currency misalnya, ya kondisi dolar pasti saya masih yakin bahwa dolar masih tetap akan bertahan, walaupun dia tidak akan menguat lagi secara signifikan, paling nggak dia akan bertahan cukup kuat. Karena beberapa faktor tadi saya bilang, di samping imbal hasil dolar juga yang masih cukup suku bunga yang pada level yang tertinggi, kemudian juga bahwa ekonomi Amerika Serikat juga masih dianggap cukup kuat pada saat ini dibandingkan negara-negara besar lainnya. Kondisi ekonomi Cina yang mungkin juga mengalami agak masih tanda-tanda perlambatan, jadi paling enggak konsentrasi pasar tetap menganggap bahwa dolar masih tetap menjadi uh, uang yang paling aman untuk dipegang saat ini, kan itu. Jadi koreksi pun akan terbatas, kecuali ada kebijakan-kebijakan ekstrim dari currency lain. Tapi kalau lihat kondisi saat ini kayaknya nggak ada ya.
Contoh misalnya Inggris maupun Eropa mungkin pada saat ini nggak mungkin juga untuk dia terlalu agresif menaikkan suku bunga juga ya karena kondisi ekonomi mereka juga masih sangat lambat. Jadi kita lihat bahwa di pasar mata uang pun mungkin dolar masih sangat cukup kuat ya. Karena untuk Jepang sendiri Japanese yen mungkin sendiri sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda suatu perubahan kebijakan lagi. Yang kemarin sempat ada isu bahwa tidak tertutup kemungkinan bank sentral mulai agak apa namanya memperkuat yen karena menganggap bahwa ekonomi Jepang sudah mulai stabil misalnya, walaupun mereka harus menunggu data pendapatan tenaga kerja dulu ya. Tapi kita lihat memang isu-isu yang terakhir kemarin sudah mulai hilang lagi, sehingga yen juga mulai kembali melemah. Walaupun level sebelumnya pada level ini sebenarnya sudah rawan intervensi itu aja ya. Jadi dolar hanya bisa mungkin agak mengalami pelemahan sedikit kalau ada intervensi atau penguatan yen. Lagi belum itu belum ada, kayaknya dolar masih tetap akan bertahan level level kuat ini. Oke. Berarti eh, bisa dikatakan setidaknya penguatan dolar sedikit tertahan ya. Betul. Walaupun tidak dikatakan dia terus jatuh melemah, tapi yang jelas Oh penguatannya mungkin enggak. akan terhambat. Ya, Oke. mungkin paling take profit istilahnya take profit walaupun itu terbatas. Oke. Kemudian nih satu lagi Pak, ini apa istilah ya? Itu kan tadi kalau hold suku bunga ya Pak. Hmm, Kalau ternyata terjadi kejutan naik suku bunga, oke. Okay. habis dong jatahnya berarti kan? Nanti tinggal satu kali lagi. Oke, Gimana? sebenarnya kalau soal jatah kan nggak ada yang membatasi jatah sebenarnya. Hmm. Karena The Fed kemarin itu memperkirakan 2 kali lagi karena menganggap bahwa ekonomi itu akan bisa mengalami perlambatan pada kuartal ketiga tahun 2023. Kalau ternyata bahwa target mereka tidak tercapai atau bahwa ekonomi malah lebih baik dari perkiraan, otomatis harusnya dia merubah planning juga dong untuk kenaikan suku bunga lagi. Ya. Walaupun saya bilang level yang ini sudah mulai sangat rentan terhadap ekonomi. Kita lihat nanti kalau sampai dia menaikkan suku bunga, mungkin yang akan terdampak paling besar adalah di stok, ya. Stok, Oke. pasti stok ya, Dow Jones dan lain-lain, S&P, Nasdaq mungkin akan cukup mengalami koreksi yang cukup besar. Ya walaupun kita tidak bisa menyatakan bahwa indeks stok itu sebagai standar bahwa perlambatan ekonomi ya, oke. Tapi paling tidak menurut saya itu nanti akan berpengaruh uh, negatif lah di pasar saham. Nah, kemana ke pasar akan beralih itu yang jadi pertanyaan lagi. Kalau dari pasar saham keluar kemana kalau kenaikan suku bunga? Apakah ke currency? Ya jelas ke dolar itu sendiri pasti juga ya. Pasar dolar akan mengalami penguatan juga faktor itu. Apakah pasar akan berlari ke safe haven lain, misalnya gold? Mungkin juga agak berkurang juga, malah juga akan terkoreksi mungkin di gold karena ada penguatan dolar ini. Jadi lebih cenderung nanti kalau sampai kenaikan suku bunga pasti otomatis dolar akan kuat. Kenapa? Satu sisi nanti yield obligasi Amerika Serikat akan semakin melebar lagi juga, ya. Akan semakin melebar, yield akan semakin naik, otomatis imbal hasil yield obligasi akan menjadi daya tarik juga bagi pasar, kemudian juga sehingga mungkin pasar akan mengalihkan dari sisi yang misalnya yang selama ini lindung nilai terhadap inflasi misalnya emas misal atau gold itu akan beralih juga kepada obligasi itu karena yield obligasi yang menarik. Jelas dolar akan kuat, kemudian komoditas emas mungkin mengalami koreksi. Nah, seberapa besar koreksinya? Kembali lagi saya bilang kembali bahwa ini terbatas juga efeknya karena pasar tetap akan menilai tidak akan mungkin naik terus suku bunga, pasti ada batasnya juga. Nah, ini sudah pada level-level akhir kenaikan. Secara historis juga level ini juga level-level tinggi ya, level tinggi yang secara historis juga kita lihat level ini biasanya next-nya adalah perlambatan ekonomi. Itu yang mungkin kita perhatiin, yang perlu kita perhatiin. Tapi saya masih percaya bahwa kemungkinan reaksi berlebihan dalam pasar ini, kepanikan juga akan berkurang lah. Karena kita tahu sendiri bahwa ancaman krisis tujuannya sekarang ini adalah perlambatan, tapi bukan untuk menuju krisis. Karena kita lihat bahwa tools untuk mengantisipasi krisis kan sudah begitu banyak ya. Begitu banyak, jadi kalau sekedar kebijakan ini tidak akan membuat suatu perubahan yang sangat signifikan di kondisi ekonomi. Kalau perlambatan mungkin iya, tapi untuk menuju krisis besar kayaknya kecil kemungkinan. Oke, berarti eh, untuk sebagai pengingat aja ya Pak, nanti kami di hari lusa berarti yang perlu diperhatikan justru ini Pak ya, apa pernyataan dari FMC-nya sendiri ya dalam hal ini mungkin diwakili sama Powell ya Pak ya. Iya, betul.
Jadi kita melihat konsep yang saya bilang itu tadi. Seandainya dia mempertahankan pun saya yakin bahwa dia akan nadanya akan lebih hawkish. Ya, itu aja. Jadi saya melihat bahwa potensi untuk strong dollar masih ada dengan kondisi saat ini. Apapun keputusan The Fed nanti. Oke. Kemudian ada saran nggak nih Pak untuk para trader atau mungkin investor lah ya untuk menyikapi beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi pada saat event FOMC Kamis besok, terutama menyikapi pernyataan Powell nanti. Ada saran Pak mungkin? Oke, kalau saya lebih cenderung melihat apapun keputusan The Fed nanti pasar akan lebih cenderung range. Jadi bukan belum keluar membentuk suara satu arah tren baru. Ya. Karena mungkin satu dari sisi kebijakan sudah diantisipasi pasar, kemudian seandainya ada kejutan pun, nanti pun istilahnya impact-nya juga mungkin sudah masih terbatas juga. Ya. Artinya mungkin paling yang selama ini sudah terlalu pesimis atau terlalu optimis gak bakal naikkan suku bunga, ternyata ada kejutan naikkan suku bunga, mungkin akan ada shock sedikit ya, tapi pasar mungkin tidak akan terlalu berlanjut panjang pergerakannya, tidak akan membentuk suatu tren yang cukup besar juga. Jadi saya hati-hati untuk jangan sampai kita istilahnya kalau istilah strategi trading itu eh, apa namanya istilahnya follow trend atau kita kejar running istilah itu kan mungkin akan agak kena dampak juga. Tapi saya yakin pasar masih tetap khususnya misalnya contoh pasar gold ya mungkin masih dalam range juga. Saya perkirakan masih dalam range juga. Seandainya kenaikan pun, kalau tidak naikkan suku bunga pun kemungkinan naik pun masih akan tetap terbatas ya. Jadi kisaran 1950-an mungkin bisa aja sampai seperti itu aja. Kan itu masih menjadi resisten juga artinya. Kemudian seandainya dia naikkan suku bunga pun, mungkin turunan pun masih akan terbatas. Saya lihat mungkin 1900-an kayak kemarin juga masih menjadi support yang cukup kuat masih. Jadi seperti itu. Jadi saya belum melihat ada potensi untuk perubahan tren yang signifikan apapun keputusan nanti terkait pada Kamis pagi nanti. Oke, oke Pak, terima kasih sudah ada istilahnya pencerahan atau mungkin hal yang bisa dijadikan pegangan nanti nih kira-kira besok untuk menyikapi dan mengantisipasi apa yang akan terjadi atau diambil sama FOMC misalnya besok Kamis. Saya rasa gitu dulu Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Didi. Terima Oke, kasih. selamat pagi Pak Farhan. Terima Selamat kasih. pagi. Ya, salam cuan.